kasih Tuhan sudah kumpulkan kembali pagi hari ini. Terima kasih karena kami Tuhan berikan kemurahan untuk merayakan hari Natal. Pagi ini kami mau beribadah Natal Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah datang ke dalam dunia menjadi penebus bagi dosa kami dan juga Tuhan menjadikan kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami, mengurapi pujian kami, supaya kami boleh memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti para malaikat di surga Tuhan, dan pujian kami boleh menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita mulaikan ibadah kita dan pujian selamat hari Natal. Selamat hari Natal, kuucapkan padamu, Tuhan telah datang ke dalam dunia, menjadi juru selamat penebus dosaku. Selamat hari Natal.
terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita, kata gembala-gembala itu. Nubuat Nabi Yesaya telah digenapi. Seorang anak telah lahir bagi kita, seorang putra telah diberikan pada kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Eloknya tapak kaki orang yang membawa kabar baik, kabar kesukaan, berita keselamatan. Immanuel, Allah beserta kami. Yesus datang, membawa sukacita. Kita bersorak, pujilah Dia, muliakanlah namanya, Yesus Juru Selamat. Kita bersorak, pujilah Dia, muliakanlah namanya, Yesus Juru Selamat. Allah beserta kami. Yesus datang, membawa sukacita. Marilah kita bersorak, pujilah Dia, muliakanlah namanya, Yesus Juru Selamat. Marilah kita bersorak, pujilah Dia, muliakanlah namanya, Yesus Juru Selamat. Immanuel, Allah beserta kami. Yesus datang, membawa sukacita. Marilah kita bersorak, pujilah Dia, muliakanlah namanya, Yesus Juru Selamat. Marilah kita bersorak, pujilah Dia, muliakanlah namanya, Yesus Juru Selamat. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita bangkit berdiri, kita tutup mata, lipat tangannya. Kita nyanyikan pujian, karena begitu Allah cinta dunia. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kesempatan saat ini kami boleh merayakan Natal. Ini kemurahan Tuhan buat kami anak-anak-Mu Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Engkaulah Juru Selamat kami. Biar kami yang percaya, kami boleh sungguh-sungguh Tuhan, boleh mengimani akan setiap firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, bila sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, supaya kami dapat memperhatikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pakai Oma yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi dengan kuat kuasa-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Halo anak-anak, puji Tuhan, jumpa kembali ya dalam kebaktian Natal pada pagi hari ini ya. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan ya yang memberi kita kesehatan, umur panjang ya, bagi umur panjang ya buat anak-anak, juga suatu pertumbuhan dalam usia kalian ya. Sebab itu kita sama-sama bersukacita, bersyukur bahwa kebaikan Tuhan ya, karena kita dalam suasana epidemi corona kita bisa tetap merayakan hari Natal. Puji Tuhan, selamat hari Natal. Tuhan memberikan hadiah yang indah bagi kita ya. Itulah Dia sudah memberikan keselamatan bagi jiwa kita sehingga kita boleh menjadi anak-anak Allah, anak-anak Allah yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan ya. Pada pagi ini kita sebentar akan menyaksikan bagaimana tayangan kelahiran dari Tuhan kita Yesus Kristus di kota Bethlehem, di kota Daud ya. Mari ya anak-anak saksikan dulu tayangannya. Nanti Om akan jelaskan cerita dari kelahiran Yesus ini ya. Selamat menyaksikan. Ada seorang gadis perawan bernama Maria. Suatu hari, Maria didatangi oleh malaikat Gabriel. Salam bagimu Maria, jangan takut, Allah berkenan kepadamu. Allah mengutus aku untuk memberitakan kabar sukacita bagimu. Kamu akan mengandung bayi kudus. Bagaimana mungkin? Dan engkau harus memberi namanya Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi. Raja selama-lamanya dan kerajaannya tak berkesudahan. Bagaimana mungkin bisa terjadi? Saya masih gadis, belum pernah tinggal dengan laki-laki. Bagaimana saya mendapat bayi? Tapi biarlah kehendak Allah yang jadi. Kuasa Allah akan turun atasmu, dan bayi ini adalah kudus. Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Ketika Yusuf mengetahui Maria akan mengandung, Yusuf khawatir dan agak marah. Apakah Maria memiliki laki-laki lain? Haruskah kutinggalkan Maria? Suatu malam, ketika Yusuf tertidur, malaikat datang dalam mimpinya. Hai Yusuf, jangan takut untuk menikahi Maria. Bayi dalam kandungannya adalah kudus, anak Allah. Panggillah dia Yesus, dan dia akan menjadi juru selamat dunia. Ketika Yusuf terbangun, dia menjadi bersukacita. Kini kupercaya akan Allah dan juga Maria. Aku akan menikah dengan Maria. Pada waktu itu, daerah Judea di bawah jajahan Kaisar Roma. Kekaisaran Roma melakukan sensus pada setiap orang supaya bisa ditagih pajak. Yusuf dan Maria harus berjalan pulang dari Nazaret ke Bethlehem, ke tanah kelahiran mereka yang berjarak 110 km, dan sudah saatnya Maria melahirkan. Ketika tiba di Bethlehem, mereka tidak mendapat tempat untuk menginap. Permisi Pak, apakah ada tempat buat kami menginap? Oh maaf, semua sudah penuh. Kecuali apa Pak? ada kandang domba di belakang.
Maka Yusuf dan Maria terpaksa menginap di kandang domba. Dan bayi Yesus lahir dan dibaringkan di dalam palungan tempat domba makan. Di padang rumput sekitar Betlehem, para gembala didatangi oleh malaikat. Jangan takut, aku membawa kabar baik bagimu. Juru selamat dunia telah lahir di Betlehem. Kalian akan menemukannya dibaringkan dalam palungan. Tiba-tiba para malaikat menyanyikan pujian bagi Allah. Setelah para malaikat selesai, para gembala berangkat mencari bayi Yesus yang baru lahir. Mari kita ke Betlehem, kita sambut sang raja. Demikianlah para gembala menemukan Maria, Yusuf, dan bayi Yesus. Terpujilah Allah. Terima kasih sudah datang. Malaikat datang dan memberitahukannya kepada kami tentang bayi kudus. Pada waktu Yesus lahir, orang Majus yang berada di daerah Arabia melihat sesuatu yang luar biasa di langit. Majus yang bijak melihat bintang bersinar terang di langit, dan mereka meyakini raja besar telah lahir di daerah Judea. Wow, lihat, bintang baru dan bersinar sangat terang. Ada raja besar yang lahir. Mari kita kunjungi bayi yang akan menjadi raja besar itu. Sepertinya lokasi ada di Yerusalem. Mari kita bawa persembahan yang banyak. Maka para Majus yang bijaksana itu berangkat dalam perjalanan yang jauh menuju ke Yerusalem. Sesampainya di Yerusalem, Majus menemui Raja Herodes di istananya. Saya Raja Herodes. Siapakah kalian? Kami adalah Majus dari timur. Kami datang untuk melihat raja yang baru lahir. Oh, baik. Manis sekali. Pergilah dan cari di sekitar Judea, dan kalau ketemu, kabari ke pengawal. Aku akan melihatnya. Kalau sudah ketemu akan kubunuh. Para Majus mengikuti bintang di langit dan bintang itu tepat di atas Betlehem. Mari kita ke sana. Majus menemukan Maria, Yusuf, dan Yesus berada di Betlehem, dan mereka sangat bersukacita melihat bayi kudus. Kami melihat bintang baru yang terang, artinya raja baru telah lahir. Maka kami datang melihatnya. Kami bawa emas, kemenyan, dan mur. Wow, terpujilah Allah. Nah, anak-anak, sudah lihat tadi ya tayangannya bagaimana orang-orang Majus ya dari tempat yang jauh, dikatakan dari sebelah timur, dari Arabia katanya ya. Orang Majus itu datang ke Yerusalem ya, melewati perjalanan yang cukup jauh ya. Orang Majus boleh datang di Yerusalem ya untuk mencari Yesus ya. Mereka mengatakan mereka mencari raja orang Yahudi yang baru dilahirkan ya. Kami sudah lihat bintangnya ya di timur ya, bintang besar ya yang menceritakan bahwa seorang raja yang baru dari Yahudi sudah dilahirkan, dan mereka datang ke Yerusalem ya untuk mencari Tuhan Yesus. Dilahirkan di mana ya raja yang baru itu? Dan mereka ingat bahwa di Yerusalem ada Raja Herodes ya.
karena orang-orang Majusi orang-orang bangsawan ya, orang-orang kaya ya, dan mereka juga datang ke situ untuk melihat Yesus, untuk menyembah Yesus. Mereka juga bawa persembahan ya. Anak-anak sudah tahu tadi ya persembahannya ya, emas, mur, dan kemenyan. Dan ketika mereka tiba di istana Herodes ya, mereka diterima ya dengan baik oleh Herodes, dengan ramah ya. Lalu Herodes tanya, kenapa kamu cari saya? Mereka bilang, kami kesini karena mau lihat ya, mau ketemu sama raja baru yang baru lahir ya. Terus raja baru, Herodesnya kaget kan tidak ada melihat ya. Cuma dia tetap tersenyum ya sama orang-orang Majus ini. Padahal hatinya jengkel, marah, kesal. Raja siapa ya? Sebab dia sudah menjadi raja Israel waktu itu ya. Tapi dia tetap ya dengan ramah ya, mempersilahkan orang Majusnya suruh istirahat di istananya. Lalu Herodesnya pergi ke mana? Ke imam-imam bangsa Yahudi ya, di kerajaan itu ada imam-imam paling orang. Kumpulin semua di istana sama Herodes ya. Herodes juga nggak tahu siapa ya raja baru itu yang baru lahir. Lalu dia ceritakan sama imam-imam dan ahli Taurat. Lalu imam-imam bilang ya, oh iya ada seorang pemimpin ya, firman Tuhan sudah menubuatkan ya dalam kitab Mika ya, bahwa nanti ya ada seorang pemimpin ya yang akan lahir di Bethlehem ya. Bethlehem itu kota yang kecil ya, dan di dalam firman Tuhan kita para nabi ya, dulu kita bilang kita para nabi dikatakan bahwa akan lahir Mesias ya, seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel, kata Tuhan. Yesus itu sebetulnya pemimpin ya, gembala ya, bahkan dia adalah raja surga ya, yang datang ke dunia sebagai manusia, sebagai bayi yang dilahirkan di kota Bethlehem ya. Dan setelah Herodes itu tahu bahwa raja baru yang dilahirkan itu adanya di mana? Di Bethlehem ya, dekat Yerusalem situ. Makanya kemudian Herodes panggil lagi orang Majus ya, dan dia berkata kepada orang-orang Majus, di Bethlehem katanya. Lalu dia bilang sama orang Majus, silakan kalian pergi ke sana ke Bethlehem ya, silakan ya cari raja itu ya. Nanti katanya kalau kamu udah bertemu sama raja baru itu, kalau pulang mampir lagi ke sini ya katanya, kasih tahu sama saya ya di mana lahirnya, tempatnya ya, dan nanti saya juga akan pergi ke sana katanya menyembah dia ya. Kemudian anak-anak tadi lihat tayangannya, kemudian orang Majus itu keluar dari istana Herodes dan mulai berjalan ya menuju ke arah Bethlehem. Dan setelah mereka keluar dari Yerusalem, tiba-tiba bintang yang mereka lihat di Arabia di sebelah timur muncul lagi ya. Dan bintang itu, anak-anak lihat tadi bagaimana bintang itu memimpin ya orang-orang Majus ini tiba di kandang ya, di kota Bethlehem ya. Dan ketika orang Majus itu melihat bintang itu, mereka bersuka-cita ya. Lihat bintangnya aja udah senang ya, apalagi waktu bertemu sama Tuhan Yesus ya. Sekalipun Tuhan Yesus itu seorang bayi, tapi mereka sujud menyembah Tuhan Yesus ya. Ya, orang bangsawan ya, keluarga raja itu ya, datang menyembah pada Tuhan Yesus yang dilahirkan di sebuah kandang yang indah ya. Kemudian mereka mempersembahkan persembahan yang mereka bawa buat Tuhan Yesus ya. Nah, anak-anak ya, Tuhan Yesus itu adalah Raja Sorga ya. Sebab itu Tuhan mengirimkan orang Majus ya, keluarga raja untuk datang menyembah Yesus ya. Tapi Tuhan Yesus itu meninggalkan ya keilahiannya, kealahannya di dalam surga. Dia turun ke dunia dan lahir sebagai seorang manusia ya. Dan ternyata Tuhan Yesus itu lahir sebagai orang yang miskin ya. Hanya orang miskin yang lahir di kandang domba ya. Anak-anak gak ada yang lahir di kandang. Ayo, kandang kuda, kandang sapi, kandang apa lagi? Hanya Tuhan Yesus ya, yang Oma tahu, yang lahir di kandang binatang, di kandang domba ya. Anak-anak lahirnya pasti semua di rumah sakit ya. Kalau enggak sama bidan ya. Kalau enggak, ya mungkin ada juga orang tuanya yang melahirkan anaknya di Singapura biar terkenal wah ya. Tapi anak-anak yang orang Sumedang lahir di Sumedang ya. Gak tahu rumah sakit mana ya. Oma belum tahu ceritanya.
kamu dilahirkan di mana ya. Ya, tetapi Oma bersyukur ya, kalian bukan hanya lahir sebagai manusia ya, yang mewarisi dosa, tapi kamu lahir sebagai anak-anak Allah yang terima Tuhan Yesus di dalam hati. Seperti orang Majus itu ya, orang-orang Majus itu mau terima Yesus sebagai Raja, sebagai pemimpin. Sebab itu mereka datang dari tempat yang jauh, mereka datang menyembah Yesus. Sebab Yesus sesungguhnya adalah Raja Sorga. Ya, jadi kalau Tuhan Yesus itu lahir sebagai orang miskin, maksudnya Allah itu supaya Tuhan Yesus itu bisa melawati orang-orang miskin juga yang ada di dunia ya. Seperti gembala-gembala itu kan miskin, mereka itu cepat-cepat pergi ke sana, nggak merasa sungkan, bukan pergi ke istana, sebab pergi ke kandang domba. Itu suatu tempat yang tidak asing buat mereka ya, bukan suatu tempat yang istimewa buat mereka, sebab mereka biasa menggembalakan domba ya. Jadi kalau pergi ke kandang domba ya udah biasa ya. Mereka merasa senang, malah di kandang domba ada satu hal yang ajaib terjadi. Ya, hal yang ajaib. Allah, Raja Surga yang mau datang ke dunia, lahir di kandang kita. Hebat ya Tuhan kita itu. Ya. Jadi kalau Tuhan Yesus lahir sebagai orang miskin, Tuhan Yesus mau supaya orang-orang yang miskin di dunia ini, yang tidak memiliki harta kekayaan, ya, mereka boleh menerima penghiburan dari Tuhan Yesus. Yesus membawa kabar yang baik, kabar sukacita, memberi harapan, ya, memberi keselamatan, memberi kesukaan, ya, bagi banyak orang, supaya manusia memiliki pengharapan akan kekayaan surgawi, ya, supaya manusia juga boleh merasakan sukacita yang Tuhan berikan di dalam hati mereka. Dan berita kelahiran Tuhan Yesus ini diberitakan juga oleh malaikat mereka kepada para gembala ya. Para gembala yang sedang menjaga kawanan domba mereka pada waktu malam. Mereka Tuhan datang ya. Kemudian setelah mereka Jibril memberitahukan bahwa Tuhan Yesus sudah lahir, Juru Selamat lahir di Bethlehem di dalam kalungan. Kemudian tentara surga turun dan mereka menyanyi puji-pujian yang indah, yang penuh ya. Sehingga Tuhan Yesus ini ya sudah datang ya, berita tersebut datang kepada para gembala ya, supaya para gembala ya boleh memiliki penghiburan, kesukaan yang dari Tuhan ya. Jadi anak-anak melihat ya tadi dalam tayangan bahwa yang datang menyembah Yesus, yang datang ke kandang itu bukan hanya orang-orang kaya ya, itulah orang-orang Majus ya, kaum bangsawan, tetapi juga orang-orang miskin ya, seperti para gembala ya. Jadi baik orang kaya maupun orang miskin, kalau mereka bertemu dengan Yesus ya, sekali waktu itu Yesus masih sebagai seorang bayi, mereka tetap bersukacita dan mereka juga menyembah pada Yesus ya. Ya, Yesus itu adalah Mesias ya, di dalam kitab para nabi yang dibaca oleh ahli-ahli Taurat tadi yang di istana Herodes ya. Mesias itu ya adalah pemimpin umat Israel ya. Mesias itu juga artinya Kristus ya. Sebab itu kita mengenal ya nama Allah kita adalah Tuhan Yesus Kristus ya. Yesus itu pemimpin ya. Yesus itu Mesias ya. Jadi Tuhan Yesus adalah pemimpin. Dia akan memimpin kita, menggembalakan kita manusia sampai nanti ke mata air kehidupan yang dekat. Ya, kalau gembala yang baik itu selalu menuntun domba-dombanya, membawa kepada rumput yang hijau, kepada air yang jernih. Ya, maka Tuhan Yesus juga akan memimpin kita supaya kita nanti bisa minum air kehidupan. Mata air kehidupan itu ada di dalam surga. Dan nanti kalau kita tiba di sana, kita boleh minum air. Puji Tuhan ya. Jadi Yesus itu adalah gembala yang baik ya. Gembala yang baik itu bukan hanya menyerahkan nyawanya ya sampai dia mati di kayu salib, tetapi gembala yang baik itu rela lahir di kandang domba. Allah yang Maha Kudus ya, anak Allah yang Maha Kudus ya, lahir di kandang domba. Allah itu begitu rendah hati ya, merendahkan dirinya sebagai manusia yang hina dan miskin. Puji Tuhan ya. Dan
anak Allah yang lahir di kandang itu, yang dilihat oleh para gembala itu adalah juru selamat ya, yang akan menyelamatkan juga pada gembala-gembala itu. Sebab itu waktu malaikat-malaikat itu datang di padang rumput ya, pada waktu malam di padang ya, padang penggembalaan, maka malaikat itu ya menyampaikan berita firman Tuhan ya. Coba kita baca ya di dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 10 dan 11 ya. Ayo anak-anak siap dengan Alkitabnya? Kita baca ya. Lukas 2 ayat 10 sampai 11 ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kota Bethlehem yang kecil itu disebut juga kota Daud. Ya sebab di Bethlehem itu ya Raja Daud, Raja Israel ya, itu dilahirkan di sana. Ya. Raja yang kedua, ya, yang pertama Raja Saul, yang kedua Raja Daud. Ya. Lahirnya di kota Bethlehem ya. Anak-anak sudah dengar ceritanya bagaimana tentang Raja Daud ya, yang menang mengalahkan Goliat orang Filistin. Ya. Ya, Daud juga adalah seorang gembala dan menggembalakan kawanan domanya di Bethlehem. Puji Tuhan ya. Jadi kata malaikat itu kepada para gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Ya, kesukaannya apa anak-anak? Karena mendengar berita. Ya. Kalau anak-anak orang tuanya jauh pergi lama, kemudian datang berita, datang sekarang HP, dulu telegram, ya, ya surat, ya. Sekarang nggak pakai surat. Dulu kalau surat, wah dari luar negeri ke sini bisa 1-2 minggu, ya. Tapi sekarang hebat ya. Dari Amerika kalau masih dalam per detik, ya nggak ada sampai semenit, udah nyambung. Puji Tuhan, ya. Ya Tuhan memberi semua perkembangan pertumbuhan. Juga buat anak-anak. Anak-anak nggak kecil terus, dia akan bertumbuh menjadi besar. Ya. Semua di bumi ini anaknya berubah-ubah. Tapi bersyukur kalau perubahan itu menjadikan kita lebih baik, menjadikan kita lebih nyaman, lebih senang. Kalau perubahan itu membuat kita susah menderita, kayak gunung meletus, itu perubahan yang membuat penderitaan bagi manusia. Tapi kita bersyukur ya, Tuhan memberikan kepada kita perubahan-perubahan dalam hidup kita ya, untuk kebaikan kita. Puji Tuhan ya. Nah, jadi kalau tadi malaikat bilang soal gembala, hari ini sudah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, di Bethlehem. Gembala-gembala itu senang, sukacita ya. Sebab kita ada suatu berita yang memberi pengharapan, berita yang menjanjikan ya keselamatan. Tuhan lahir membawa sukacita bagi umat manusia, juga bagi gembala-gembala yang miskin, memberi penghiburan, memberi kesukaan, memberi keselamatan. Sebab itu setelah malaikat-malaikat itu pergi meninggalkan padang itu, gembala-gembala cepat ya, satu sama lain, ayo kita mau pergi ke Bethlehem cepat-cepat, wah jalan cepat-cepat ya. Dan akhirnya anak-anak lihat di dalam kainan gembala itu bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka dapat menyembah Yesus, mereka dapat melihat Yesus Mesias, Raja Sorga, Anak Allah yang bagus ya. Puji Tuhan ya. Nah demikian juga dengan kehidupan kita ya anak-anak semua ya, sebagai anak-anak Tuhan ya, anak sekolah minggu ya. Kalau anak-anak sudah terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat ya, maka anak-anak juga harus mau dipimpin oleh Tuhan Yesus ya. Anak-anak sudah terima Yesus sebagai juru selamat? Siapa yang belum? Siapa yang belum percaya, yang belum terima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat? Mau berdoa buat kalian ya, engkau ya.
supaya kamu sungguh-sungguh bisa percaya dan terima Yesus. Seperti gembala terima Yesus sebagai Juru Selamat. Bahkan orang Majus juga terima Yesus sebagai Juru Selamat. Kalau orang Majus bisa menyembah Yesus, artinya dia tunduk kepada perkataan Tuhan. Mereka terima Yesus sebagai Raja yang baru lahir di dalam hati mereka. Sebab Yesus masih bayi, nggak bisa bayinya dibawa pulang. Ya, jadi mereka hanya lihat gembala. Mari kita lihat kebahagiaan. Mereka juga hanya lihat, tapi mereka mengalami dalam hati. Ya, jadi Tuhan Yesus itu ya, yang kita percayai itu, yang kita cintai itu, yang mencintai kita, itu ada di dalam hati kita, ya. Di mana hati ini ya selalu merindu bersekutu dengan Tuhan, mendekat dengan Tuhan. Sehingga lewat peristiwa Natal ini kita diingatkan, apakah benar-benar Tuhan Yesus sudah lahir di hati kita, di hati anak-anak? Ya. Yesus sudah lahir, Yesus sudah lahir, Yesus sudah lahir, sudah lahirlah di dalam hatiku, di dalam hatimu. Yesus sudah lahir, sudah lahirlah. Ya, dan kalau Tuhan Yesus lahir di hati anak-anak, artinya apa? Artinya anak-anak bisa terima Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat. Ya. Dan Mesias itu, pemimpin itu akan memimpin kita pada rencana keselamatan Allah. Ya. Supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, ya. Melainkan mendapat hidup yang kekal. Jadi anak-anak bukan hanya terima harta dunia, ya, kecukupan dalam makan, minum, pakai, pendidikan, ya, tempat tinggal, ya. Tapi anak-anak akan terima keselamatan, mahkota kehidupan yang akan disediakan Tuhan bagi setiap orang yang hidup tetap dalam rencana keselamatan daripada Allah. Dan kalau anak-anak itu tetap tinggal di dalam iman, dalam Tuhan Yesus, anak-anak nanti akan bertumbuh, menjadi besar. Bukan hanya secara jasmani, tubuhnya makin besar, makin cantik, makin aset, ya, makin pintar, ya. Bukan itu saja, ya, tapi nanti anak-anak akan bertambah-tambah di dalam pengetahuan firman Tuhan, dalam pengenalan akan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Anak-anak semakin besar semakin mengerti, ya, nanti keselamatan, perkara-perkara yang rohani yang surgawi. Sebab itu anak-anak dalam bertumbuh menjadi besar harus mengenal, ya, siapa pemimpin kita, ya. Bukan hanya papa dan mama, guru-guru di sekolah, ya, orang-orang yang lebih tua yang berperan di dalam kehidupan kita, yang memimpin, mengajari, ya, mencontohkan, ya, bagi kita, ya, tentang kebaikan. Tapi lebih dari itu anak-anak bisa mengenal rencana keselamatan Allah bagi manusia yang berdosa. Dan mereka bertobat, menerima Yesus dan mengencangkan hidup Tuhan. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus. Sebab Yesus itu gak bayi terus, ya. Kita berkata makin besar, makin berkenan di hadapan Allah dan manusia, makin menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan hati Bapa surga. Demikian juga anak-anak. Kalau anak-anak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan Yesus, maka anak-anak akan terus maju, ya, tidak mundur, ya. Maju di dalam iman, ya. Hari ini anak-anak jadi anak Tuhan, besok jadi anak Tuhan, nanti sudah tua juga jadi anak Tuhan, sampai selama-lamanya jadi anak Tuhan. Sekali jadi anak Tuhan, terus jadi anak Tuhan, sampai kita sampai di dalam surga, ya. Nah, sebagai ayat hafalan kita baca, ya, tentang ayat ini, ya. Kolose 2 ayat 6, ya. Nah, ini kehidupan anak-anak sekolah minggu, ya, yang sudah terima Yesus, ya. Kolose 2 ayat 6. Kamu telah menerima Kristus Yesus, ya, Tuhan kita. Karena itu hidupmu tetap di dalam Dia, ya. Anak-anak sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan, nanti jadi anak remaja, jadi kaum muda, jadi kaum bapak, kaum ibu, ya, tetap di dalam Dia, di dalam Yesus, ya. Seperti tadi yang mau bilang, sekali jadi anak Tuhan, terus jadi anak Tuhan, ya. Jadi ayat juga mengarahkan kita semua ke sana, ya.
Kalau kita telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan kita, hendaklah kita tetap hidup di dalam Tuhan, ya, di dalam firman Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan, dengar-dengaran kepada perkataan Tuhan. Itu yang Tuhan mau, ya. Jadi melalui kelahirannya, ya, kita peringati pada hari ini, ya, Tuhan mau supaya kita yang sudah menjadi anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu, ya, sekalipun dalam epidemi corona ini anak-anak kebaktian di sekolah online, tapi kalau anak-anak tetap setia beribadah setiap minggu, ya, berbakti sama Tuhan, artinya anak-anak tetap tinggal di dalam Yesus. Anak-anak tidak menyembah Allah yang lain. Anak-anak tidak pernah pergi lagi ke tempat-tempat peribadatan yang lain. Ya, anak-anak tetap di dalam iman kepada Yesus. Itu yang Tuhan kehendaki. Kalau kita sudah terima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, tetap bertahan, tetap tinggal dalam Tuhan. Artinya apa? Tetap tinggal di dalam Dia itu artinya anak-anak nggak mundur, nggak mundur, ya, nggak bosan beribadah, ya. Ayo, nggak bolos-bolos terus, ya. Kalau kamu tetap di dalam Yesus, ya, kita tidak meninggalkan Tuhan Yesus, kita tidak meninggalkan ibadah, ya, tapi kita boleh beribadah dengan tekun dan setia. Supaya kalau kita tekun, setia, rajin, ya, lagu selalu ada lagu anak-anak sekarang, ya. Kalau rajin ke gereja nanti dapat mahkota. Hei, lihat saya pakai mahkota dari surga, anak rajin ke gereja. Itu waktu anak-anak kecil, ya, balita, ya, SD, yang ada SMP, ya, harus lebih mengenal Tuhan, harus bisa ngajak adik-adik yang lebih muda, ya, untuk rajin beribadah, ya. Apalagi nanti tahun depan, ya, ibadah setahun di sini nggak lagi secara online, offline, ya, artinya akan diadakan lagi di gereja, ya. Kalau anak-anak tetap tinggal di dalam situ, tetap datang beribadah kepada Tuhan, ya, datang ke rumah Tuhan, ya. Marilah kita ke rumah Tuhan, ya, kita mau beribadah kepada Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan, ya, supaya Natal ini sungguh-sungguh menjadi satu kenyataan di dalam kehidupan kita. Yesus bukan hanya lahir di kandang domba pada waktu 2000 tahun yang lalu, tapi hari ini, pagi hari ini, ya, Tuhan Yesus lahir di hati kita, dan Dia tetap tinggal di dalam hati kita. Kita tetap menjadi anak-anak Tuhan Yesus, dan kita tetap tinggal di dalam Dia, tetap beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, Oma percaya anak-anak semua tetap hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus anak Allah, supaya anak-anak dapat terus bertumbuh menjadi dewasa. Karena di dalam fisiknya aja, ya, tubuhnya yang kelihatan, tapi juga di dalam kehidupan batinnya, rohaninya, ya, ada Tuhan Yesus selalu tinggal di hati kita. Puji Tuhan, ya. Kita akan mengakhiri ibadah ini, ya. Mari kita bersama-sama, kita akan menyanyikannya. Aku akan ikut Tuhan kalau perempuan sampai ku jadi nenek. Anak lakinya, aku akan ikut Tuhan sampai ku jadi kakek, ya. Biar sampai kakek nenek kita tetap ikut sama Tuhan Yesus. Dan jangan lupa minggu depan kita akan memasuki tahun baru, ya. Jadi Oma juga sekalian bukan yang mengucapkan selamat Natal kepada anak-anak, tapi juga selamat memasuki tahun baru, ya. Biar iman kita selalu dibaharui, semakin mengasihi pada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari kita nyanyikan pujian ini dan kita akan tutup di dalam doa, ya. Aku akan ikut Tuhan sampai ku jadi nenek, ku melayani Tuhan sampai ku masuk sorga. Hati senang gembira, Tuhan besertaku, karena Tuhan cinta kepadaku. Aku bahagia
Terima kasih Tuhan buat kesempatan kami mendengarkan firman pada kebaktian Natal ini Tuhan. Merupakan kebaktian yang terakhir sepanjang tahun 2021 ini Tuhan. Terima kasih buat kesempatan Tuhan berikan untuk kami mendengar firman-Mu. Sekalipun secara online, tapi kami percaya firman-Mu itu hidup dan berkuasa untuk menolong kami anak-anak sekolah minggu, supaya boleh tetap tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam anak-anak, sehingga kami boleh Tuhan terus percaya kepada Tuhan, tidak ragu-ragu, tidak bimbang, tidak takut dan khawatir, tapi kami percaya sungguh-sungguh kepada perkataan Tuhan, kepada setiap firman yang sudah kami terima. Kami percaya Tuhan, Engkau datang ke dunia, lahir di dalam hati kami untuk menyelamatkan kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Anak-anak juga perlu akan juru selamat yang akan menyelamatkan hidup mereka. Juru selamat yang akan mengampuni dosa-dosa mereka. Juru selamat yang akan membaharui dan memimpin kehidupan anak-anak, supaya anak-anak ini juga beroleh tempat di dalam surga yang mulia. Maka mereka juga boleh terima mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mau, Tuhan, terus setia sampai kepada langkah yang terakhir, sampai masuk ke surga. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam ibadah online sekolah minggu sepanjang tahun ini. Kami percaya jika tahun depan Tuhan izinkan anak-anak untuk kembali beribadah di dalam rumah-Mu, beri Engkau tolong, beri kesehatan, beri kekuatan, beri kemauan, supaya mereka boleh membawa hidup mereka tetap setia dalam beribadah kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan sanggup bekerja lebih dari apa yang kami pikirkan dan kami inginkan. Sebab Kau Allah yang maha baik, Kau Allah yang sempurna. Sebab itu kami serahkan pelayanan sekolah minggu saat di dalam tangan Tuhan. Di bawah kehidupan anak-anak yang pada pagi hari ini sedang mendengarkan firman-Mu, sedang merayakan Natal bersama-sama kami. Kami percaya Tuhan, apa yang Tuhan sudah berikan buat kami tidak menjadi sia-sia, tapi akan mendatangkan berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih buat berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kami, dalam hidup anak-anak sepanjang tahun ini. Dan kami percaya, kalau minggu depan kami akan masuk ke tahun yang baru, Tuhan beserta sampai zaman ini berakhir. Terima kasih Tuhan, kalau Allah kami Immanuel yang akan menyertai kami sampai zaman ini berakhir. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan dan kemurahan. Kami kembalikan segala pujian, rahmat, ucapan syukur kami hanya bagi Engkau. Dan kami percaya Engkau sudah datang untuk memberi kami pengharapan, memberi kami kesukaan yang besar. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami beralasan segala doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sampai jumpa.